misalkan datang dengan misalkan omaknya yang antar. Otomatis kan ketika diantar ke sini di tempat yang asing, otomatis mereka menangis. Kadang-kadang juga kayak ada juga beberapa yang berusaha kabur gitu kan, karena bukan mesti nih tempat apa gitu, kayak tempat asing. Dan ada sebagian besar juga keluarga yang bawa anak-anaknya ke sini tuh tidak memberitahu kalau mereka tuh akan tinggal di panti asuhan. Undang-Undang Dasar 1945, fakir miskin dipelihara oleh negara, bukan oleh dibiarkan mereka hidup sebagai gelandangan-gelandangan. Tapi yang namanya infrastruktur itu pun tidak cukup. Perlunya komunitas-komunitas yang dengan satu dan lain cara mengunjungi, menjadi sahabat bagi anak-anak yatim piatu. Paskah selalu datang sebagai kabar sukacita, tapi tak semua orang bisa merayakannya di meja makan keluarga. Salah satunya adalah mereka yang merayakannya di panti asuhan. Namun Kristus tak pernah memilih di mana damainya harus tinggal. Ia datang bahkan ke ruang-ruang yang paling sunyi. Pada awal-awal ketika mereka ditaruh di panti asuhan ini, otomatis kan pasti mereka menangis. Mereka juga ada yang datang ke sini dengan keadaan masih ada orang tua setengah, karena memang rata-rata anak-anak sini sudah yatim dan piatu. Atau misalkan datang dengan misalkan omaknya yang antar. Otomatis kan ketika diantar ke sini di tempat yang asing, otomatis mereka menangis. Kadang-kadang juga kayak ada juga beberapa yang berusaha kabur gitu kan, karena bukan mesti nih tempat apa gitu, kayak tempat asing. Dan ada sebagian besar juga keluarga yang bawa anak-anaknya ke sini tuh tidak memberitahu kalau mereka tuh akan tinggal di panti asuhan. Jadi memang rada susah sebenarnya awal-awal ketika mereka datang ke sini. Tetapi bonding secara natural yang saya maksudkan itu adalah ketika anak-anak itu datang ke tempat ini, dia bisa bonding dengan anak-anak yang lain itu secara naturalnya ketika ya sudah hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Karena kan anak-anak itu nggak mungkin kan mereka sendiri. Nah kita waktu mereka datang ke sini masih baru, kita perkenalkan kepada anak-anak kita yang sudah lama di sini ya. Kita perkenalkan, kemudian juga kita tanya juga anak-anak, kalian gimana nih teman kalian yang baru kita ajak, kalian harus temanin nih teman kalian, ini sudah jadi keluarga kita. Jadi mau itu besar ataupun kecil, karena kan memang kita maksimal di sini terima anak 12 tahun ya. Jadi mau dia masih kecil kah usianya atau sudah umur 12 tahun, tetap kita selalu memberitahukan ke anak-anak kita yang sudah lama tinggal di sini untuk selalu menggandeng mereka, baru mengajarkan kegiatan-kegiatan apa di sini, kemudian juga mengajaklah kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan les, kasih tahu ini dan itu. Di rumah ini tak ada ayah atau ibu kandung, tapi kasih tetap hidup. Disinilah cinta tak lagi tentang silsilah dan hubungan darah, tapi tentang pengorbanan dan pelayanan. Jadi memang anak-anak ini kita dekati, kita tetap juga karena memang kita juga memberikan mereka kelas-kelas di sini, kita ngajarin mereka. Otomatis juga bonding mereka juga melihat kita pada awalnya sebagai pengajar mereka, kakak mereka, guru mereka. Otomatis juga lama-kelamaan anak-anak ini juga akan merasa nyaman dengan kita. Dan juga nanti dari situ kita juga mengencourage mereka kalau misalkan mereka ada masalah ataupun butuh apa, boleh terbuka dengan kita karena kita memperkenalkan dari pengurus bahwa kita di sini adalah orang tua kalian. Jadi kalaupun mungkin mohon maaf misalkan mereka dalam keadaannya sudah yatim piatu ataupun mungkin punya orang tuanya setengah-setengah, kita ada di sini selama dia sekolah sampai dia nanti lulus, kita ada di sini untuk menjadi orang tua mereka. Yang artinya kita selalu menginformasikan ke mereka, memberitahukan kepada mereka bahwa
apapun yang kalian alami, kita ini selalu ada untuk mereka. Mau itu baik masalah ataupun baik mereka senang pun, kita selalu ada buat mereka. Jadi akhirnya dari seperti itu kita memperkenalkan diri, kemudian juga dari cara kita belajar, mengajar mereka, akhirnya itulah tercipta bonding kita antara pengasuh dan anak-anak. Kurang lebih seperti itu. Paskah bukan hanya tentang kebangkitan Yesus, tapi tentang kebangkitan harapan bahwa kasih masih mungkin bahkan di tengah kehilangan. Itulah damai yang Kristus tinggalkan. Bukan sekedar untuk mereka yang lengkap secara keluarga, tapi juga bagi mereka yang terluka, tersingkir, dan ditinggalkan dunia. Jadi melalui perayaan Paskah ini diharapkan juga kita bisa mengajak keluarga dan juga umat untuk bisa memperluas kasih dan pelayanan dalam membangun solidaritas dengan sesama. Terutama mereka yang saat ini sedang membutuhkan. Sejalan dengan ajaran yang ada, Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama, kita harus melakukannya tanpa memandang latar belakang maupun hal-hal yang lain ya. Jadi dari hal ini kita juga bisa mengenungkan makna daripada Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah, di mana diharapkan keluarga-keluarga di Indonesia khususnya dapat menjadi sumber damai, kasih, dan juga harapan yang pada gilirannya juga mungkin dapat memperkuat kehidupan berbangsa yang harmonis dan berkeadilan satu dengan yang lainnya. Damai Kristus bukanlah milik pribadi. Ia hidup saat kita membaginya. Di rumah kita, di jalanan, dan di panti-panti asuhan yang mungkin kita lewati setiap hari tanpa pernah kita tengok. Jemaah yang terkasih, mari kita zoom in. Kita masuk lebih tajam kepada fenomena modern yang namanya panti asuhan. Tadi saya katakan dalam era sebelum modern, anak-anak yang tak berbapak dan tak beribu itu kita titipkan kepada keluarga-keluarga besar, dan itu dalam modernitas tidak mungkin lagi. Kebanyakan masih ada yang mungkin. Berarti masyarakat maupun gereja perlu dengan serius mendirikan institusi-institusi panti asuhan. Bagaimana anak-anak yang sedang tumbuh secara tata ruang arsitektural, bagaimana landscape-nya, ruang-ruangnya, ruang belajar, ruang bermain, itu yang indoor. Yang outdoor, anak-anak membutuhkan kesehatan untuk tempat main bola, tempat untuk basket, atau yang terkenal sekarang itu futsal misalnya. Nah, tempat-tempat yang sehat seperti itu tentu membutuhkan uang, membutuhkan perhatian. Ya, dan itu tidak mungkin. Jadi saudara, saya ulangi, kita membutuhkan bagaimana ruang tertentu panti asuhan dengan keluasan tertentu, gedungnya, tata ruangnya, indoor maupun outdoor, dan itu semua membutuhkan usaha bersama, membutuhkan dikelola secara manajerial, secara ekonomi. Maka institusi seperti gereja, institusi keagamaan yang lain, pemerintah perlu mengusahakan secara serius. Dulu pada waktu perang berkobar, pada era-era perang, salah satu keseriusan pemerintah adalah bagaimana korban-korban masyarakat sipil dan tentara-tentara dengan anaknya, dengan jadanya, itu dikelola oleh negara dengan sangat sungguh-sungguh.
Undang-Undang Dasar 1945, fakir miskin dipelihara oleh negara, bukan dibiarkan mereka hidup sebagai gelandangan-gelandangan. Tapi yang namanya infrastruktur itu pun tidak cukup. Perlunya komunitas-komunitas yang dengan satu dan lain cara mengunjungi, menjadi sahabat bagi anak-anak yatim piatu. Sekali lagi, menjadi sahabat ini tidak mudah. Karena kita orang modern seolah-olah kalau kita membantu secara keuangan itu semuanya sudah beres. Saya ada cerita sedikit yang mau saya share di sebuah panti asuhan. Mereka tidak tinggal di situ, merawat gelandangan. Saya ajak kepada jemaah saya, jangan hanya memberikan bantuan secara ekonomi, tapi bermainlah bersama, makan dengan makanan bersama, dan mengecat bareng-bareng. Hasilnya luar biasa, saudara. Mereka tidak merasa diobjekkan. Walaupun mungkin status sosial ekonomi berbeda, namun mereka diorangkan. Dan akhirnya mujizat terjadi. Mereka merasa punya kakak, merasa punya adik, merasa punya ibu. Bahkan setelah dewasa ada orang yang akhirnya mengambil anak dari panti asuhan itu untuk dipelihara, dijadikan anak angkat. Banyak, saudara. Maka satu, urusan fisik, baik itu untuk urusan sekolah, gedungnya, tamannya, tapi juga persoalan hati. Jangan sampai anak-anak panti asuhan itu lack of affection, lack of caring, lack of love. Itulah damai sejahtera tidak lagi hanya menjadi khotbah seperti saya ngomong sekarang ini, tapi menjadi human relation. Kowe menungso, aku menungso, kamu manusia, saya manusia. Beda saja pangkat dan sebagainya. Itu yang kadang ketika kita mendatangi panti asuhan, solidaritas seperti itu, kita kadang-kadang dengan begini, melihatnya dengan dagu. Dia anak-anak panti asuhan dan saya lebih dari itu. Orang akan merasa, saudara, kalau sikap kita begitu. Dan itu juga akan memurnikan anak-anak Anda bahwa solidaritas dengan orang-orang lemah terpinggirkan itu sungguh sesuatu yang perlu. Jadilah keluarga bagi yang tak punya rumah. Jadilah damai bagi yang kehilangan. Karena dalam setiap senyum yang kita pulihkan, dalam setiap hati yang kita sentuh, Kristus bangkit sekali lagi.